Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita semua di dalam masjid yang mudah-mudahan senantiasa dicurahkan rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan membaca dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dan ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita pada pagi hari ini masuk ke dalam bab salat al-istisqa. Bab salat al-istisqa. Bab tentang salat istisqa. Salat istisqa ini di kita termasuknya mungkin agak jarang ya. Agak jarang ya. Karena memang curah hujan di daerah kita termasuknya stabil ya, artinya tidak terlalu banyak sekali dan juga tidak terlalu jarang sekali ya. Walaupun mungkin saja ada beberapa tahun ya yang lalu kita juga merasakan curah hujan cukup jarang atau musim kemaraunya agak panjang ya. Namun kemarau kita saat ini adalah tidak terlalu panjang atau tidak terlalu berat ya. Masih terjadi sesekali hujan ya, sesekali hujan. Bahkan kalau kata para ahli ataupun di BMKG disebutnya kemarau kita di sini adalah kemarau basah ya. Kemarau akan tapi beberapa kali hujan. Ya. Salat al-istisqa. Al-istisqa adalah talabus saqaya ya, minallahi ta'ala, atau saqaya minallahi ta'ala. Itu meminta dicurahkan hujan dari Allah Subhanahu wa taala ya, inda huduthil qahat, yaitu ketika terjadinya kemarau ya, ketika terjadinya kemarau. Ketika terjadinya kemarau ini ya, yang harus kita waspadai adalah sebabnya sebenarnya. Sebab terjadinya kemarau ya, ataupun panjang tidak turun hujan. Ya. Sebab terjadinya kemarau itu diantaranya adalah ya, tidak lain adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman ya yang terjadi ya. Kemudian juga muni'u az-zakat ya, atau mereka tidak mau mengeluarkan zakat ya. Zakat tidak mau dikeluarkan, itu di antara pemicu ya kemarau panjang ya. Ini ditinjau dari sisi din, ditinjau dari sisi agama ya. Kalau ditinjau dari sisi yang lain ataupun dari sisi ilmu pengetahuan ya mungkin lain lagi ya. Karena deteksinya adalah dari sisi alam ya. Kalau dari sisi diniyah ataupun dari sisi agama adalah kemarau itu Allah Subhanahu wa taala
bertahan, ya, hujan itu tidak turun karena diantaranya adalah banyaknya terjadi kezaliman, ya, atau hak seseorang yang tidak diberikan, atau misalnya juga terjadi zakat tidak ditunaikan, atau dosa-dosa yang lainnya. Makanya disebutkan kalau di dalam kitab fikih Syafi'i, misalnya di dalam matan kitab At-Taqrib ataupun matan Abu Syuja, disebutkan imam itu ataupun pemimpin negeri itu menyerukan, ya, menyerukan kepada rakyatnya untuk beristighfar, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan kezaliman, ya, untuk memberikan hak kepada yang memang berhak, ya, menunaikan zakat, bahkan diperintahkan puasa 3 hari. Puasa 3 hari sebelum salat istisqa. Puasa 3 hari. Kenapa? Karena kalau seseorang itu dalam keadaan puasa, ya, ataupun saum, dia akan lebih, ya, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika seseorang itu saum, doanya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang Allah Maha penerima taubat, atau Allah Subhanahu wa taala juga akan mengabulkan setiap doa-doa yang kita sampaikan. Nah, ini tentang salat al-istisqa, ya. Salat istisqa yakni minta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, ya. Hadisnya mulai hadis yang ke-500, ya, hadis yang ke-500, ya. Beliau Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an mutabaddzilan mutakhashshi'an mutarassilan mutadarri'an fa shalla rak'ataini kama yusalli fil 'id lam yakhtub khutbatakum hadhihi. Rawahul khamsa wa sahahahu At-Tirmidzi wa Abu Awana wa Ibn Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni keluar rumah untuk melaksanakan salat istisqa. Ketika keluar rumah itu, keadaannya pertama mutawadhi'an, yaitu penuh dengan tawadhu', tidak dengan takabbur. Maka kita pilih, ya, kalau salat istisqa itu pakaiannya pakaian yang sederhana. Pakaiannya itu pakaian yang sederhana, menunjukkan bahwa kita itu rendah. Kalau salat Id kita pakai pakaian yang bagus. Kenapa? Menunjukkan akan kebahagiaan, ya, syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya, ya. Salat Id kita pakai pakaian yang bagus, pakaian yang baik, ya, karena bentuk syukur kita kepada Allah dan kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat istisqa kita pakai pakaian yang sederhana, ya. Tidak dengan pakaian yang bagus ataupun mewah, tapi pakai pakaian yang sederhana, ya. Mutawadhi'an, ya, dengan penuh tawadhu'. Mutabadzilan adalah tarkuz zina, meninggalkan pakaian yang penuh dengan perhiasan, warna-warni perhiasan yang macam-macam begitu. Ya, tadi pakaian yang sederhana, Tapi bukan pula pakaian yang misalnya compang-camping, tidak, ya. Jangan sampai pakaian sederhana kemudian pakaian yang compang-camping, enggak jelas gitu, tidak. Tapi ya
tadi mutabadilan, mutawadhi'an, mutabadilan, sederhana, ya, tapi rapi, ya, sederhana, dan tidak membawa perhiasan. Demikian juga perempuan, ya, perempuan ketika ikut salat istisqa, bahkan salat istisqa ini semuanya suruh keluar, ya. Laki-laki, perempuan, bahkan sama dengan wanita haid juga keluar, semua keluar rumah menuju musalla, menuju tempat salat. Tapi pakaiannya tadi sederhana. Jadi perempuan jangan memakai perhiasan yang macam-macam, ya. Kalungnya, gelangnya, atau perhiasan yang dia punya jangan dipakai. Akan tapi, ya, datang ke masjid, datang ke tempat salat atau musalla dalam penuh kesederhanaan dan kerendahan, mutabadilan. Mutakhasyian yaitu mudhiran lil khusyu' wal khauf fi badanihi wa basarihi wa sautihi, ya, yaitu dia dalam keadaan khusyuk dan juga dia mendahirkan, menampakkan dirinya itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam badannya, dalam pandangannya, dalam suaranya, ya. Jadi suaranya juga adalah penuh dengan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak dengan berteriak-teriak ataupun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah mutarassilan. Mutarassilan adalah muta'anniyan, ya, yaitu dengan tenang. Muta'anniyan yaitu dengan tenang, ya, tidak buru-buru, dengan tenang berjalan dengan tenang ke tempat salat, ya, atau musalla atau lapangan dengan tenang, ya. Jadi kita salatnya adalah di lapangan seperti salat Id, ya, dengan tenang, ya, tidak dengan buru-buru. Kemudian mutadarri'an, ya, mutadarri'an yaitu kita penuh dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa shalla rak'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat, ya, jadi salatnya adalah 2 rakaat. Kama yusalli fil Aid, sebagaimana beliau salat di dalam salat Aid, ya. Jadi kalau salat istisqa sama dengan salat Aid. Dalam sisi tata caranya juga adalah sama, yaitu di rakaat pertama, ya, dia takbirnya adalah setelah takbiratul ihram dia takbir kembali, ya, itu berapa kali? 7 kali. Kemudian setelah rakaat kedua naik takbirnya adalah berapa kali? 5 kali. Nah, itu seperti itu, ya. Kemudian beliau khutbah. Beliau lam yakhtub khutbatakum hadhihi, beliau tidak khutbah seperti khutbah kalian ini, ya. Nah, di sini ada memang perbedaan para ulama antara sisi khutbah dan tidak khutbah, ya. Akan tapi khutbah ini ada, yaitu banyak di dalam khutbah itu tidak seperti khutbah salat Jumat atau khutbah salat Id, akan tapi khutbahnya itu banyak memohon kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ya. Khutbahnya itu adalah banyak bertakbir, kemudian merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedikit kita baca keterangan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian di sini saya nukilkan keterangan atau penjelasan syarah dari Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala dalam Subul Salam. Wal haditsu dalilun ala syari'ati salati lil istisqa wa ilaihi dhahaba al-al wa qala Abu Hanifah la yusalli lil istisqa wa innama syuri'a ad-du'a'u faqat. Hadis ini menunjukkan atau dalil tentang disyariatkannya salat istisqa, ya, salat istisqa. Ya, dan ini adalah mazhabnya adalah Ahlul Bait, ya. Kemudian kita ketahui bahwa Imam As-San'ani hidup ya di sana adalah banyak dari kalangan Zaidiyah, dan beliau juga adalah termasuk ulama Zaidiyah dulu. Waqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, ya tidak salat ya untuk istisqa, akan tapi disyariatkan doa saja. Ini menurut Al-Imam Abu Hanifah. Karena nanti dalam sisi istisqa ini ada beberapa macam. Ada beberapa macam, insyaallah nanti kita nukil. Tsumma ikhtalafa al-qailuna bi syar'iyyatis shalah. Kemudian orang-orang yang atau para ulama yang berpendapat disyariatkannya salat istisqa, mereka berikhtilaf, ya. Ikhtilaf dari sisi apa? Faqala jama'atun, berkata jamaah dari kalangan para fuqaha, para ulama, innaha ka salatil Aid, bahwa salat istisqa ini seperti salat Aid, fi takbiriha wa qiraatiha, dalam takbirnya dan juga dalam qiraahnya, yaitu membacanya, bacaannya, ya, bacaan suratnya. Misalnya adalah yang pertama surah Al-A'la, kemudian yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Itu diantaranya, atau dengan yang lain. Kemudian kata beliau, wal mansusu lisy-Syafi'i, ya. Ini sebagaimana dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu beliau berpendapat tentang salat Aid, salat istisqa sama dengan salat Aid, ya. Amalan bi zahiri lafzi Ibnu Abbas, ya. Beramal sebagaimana zahirnya lafaz Ibnu Abbas tadi, ya, yaitu kama yusalli fil Aid, ya. Wa qala al-akharun, yang lain berpendapat, ya, bal yusalli rak'ataini la sifata lahuma zaidah ala dhalik. Bahkan salat 2 rakaat tidak ada sifat tambahan untuk 2 rakaat tersebut. Artinya dia salat 2 rakaat seperti biasa, ya. Wa ilaihi dhahaba jama'atun minal al, ya. Ini juga mazhabnya sekelompok dari Ahlul Bait. Jadi dalam salat, ya, salat istisqa ada yang salatnya adalah seperti salat Aid, ya, kaifiyahnya, tata caranya. Ada juga yang hanya 2 rakaat begitu saja, tidak seperti salat Aid. Ada juga seperti Al-Imam Abu Hanifah, ya, beliau mengatakan bahwa istisqa hanya disyariatkan berdoa. Kemudian kita nukilkan di sini juga, ya, tentang macam-macam daripada al-istisqa. Pertama adalah, ya, khuruju, ya, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla, ya. Keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat, wa salatuhu wa khutbatuhu, ya. Kemudian beliau juga salat dan juga khutbah, yaitu dia salat seperti salat Aid, ya, kaifiyah dan tata caranya. Akan tapi dari sisi tentang tadi mazhar ataupun apa yang tampak pada diri beliau berbeda dengan penampakan pada saat salat Aid, ya, yaitu dengan penuh ketundukan, penuh dengan kesederhanaan, tawadhu, ya,
karena memang sedang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah istisqa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah 'ala al-mimbar. Pada hari Jumat di atas mimbar, yaitu pada saat di pertengahan khutbah. Yaitu asna'ul khutbah, nanti kita akan baca hadisnya insyaallah. Jadi di pertengahan khutbah ada yang datang kemudian meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa karena kemarau panjang, ya, tidak turun-turun hujan. Kemudian al-thalith, yang ketiga adalah istisqa'uhu ala mimbaril Madinah. Istasqa mujarradan fi ghairi yaumil jum'ah wa lam yuhfad anhu fihi salatun. Istisqa'nya beliau alaihi salatu wassalam di atas mimbar Madinah, ya. Kemudian di situ bukan pada hari Jumat dan tidak disebutkan di situ adalah beliau melakukan salat. Jadi langsung begitu saja di mimbar, kemudian beliau khutbah, tidak ada khutbah, beliau tidak ada salat, beliau istisqa langsung meminta kepada Allah. Artinya berdoa. Yang keempat adalah annahu istisqa wa huwa jalisun fil masjid. Ya. Beliau istisqa dalam keadaan beliau duduk di masjid. Jadi tidak salat, tidak khutbah, tidak berdiri. Beliau duduk di masjid kemudian beliau istisqa, yaitu meminta hujan. Rafa'a yadayhi wa da'a Allah azza wa jalla. Beliau mengangkat tangannya kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis annahu istasqa 'inda ahjariz zaid qariban min Zawra wa ya kharija babil masjid. Ya. Yang kelima adalah beliau istisqa, ya, di sisi batu-batu, ya, zaid, itu di situ adalah di luar bab masjid, yaitu ahjaril zaid, ya, dan juga dekat dengan namanya Zawra, ya, dan dia adalah di luar dari bab masjid. Beliau istisqa langsung di situ. Kemudian yang keenam, annahu istisqa fi ba'di ghazawatihi. Beliau istisqa di sebagian peperangan beliau, ya. Ketika perang beliau istisqa. Ya. Ini sedikit, ya, tungkilan, ya, tentang macam-macam istisqa-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ada beberapa bentuk. Jadi kalaupun misalnya kita istisqa sendirian, ya, misalkan nggak turun hujan, ya, atau kemarau panjang, antum sendirian, ya, istisqa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun adalah boleh, tidak berjamaah. Antum keluar rumah kemudian antum memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam rumah juga boleh, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah istisqa di dalam masjid. Di dalam masjid duduk kemudian meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang lebih baik dan lebih terasa adalah ketika kita berjamaah. Ketika kita berjamaah, keluar rumah semuanya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak kita, kemudian istri kita, perempuan, laki-laki, semua keluar dalam keadaan penuh kesederhanaan, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama juga dikeluarkan juga itu binatang-binatang piaraan kita, kambing atau sapi atau apa saja keluar, ya. Ya. Kenapa? Karena mereka juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan juga baca
ya nanti tentang riwayat hal tersebut, yaitu istisqanya semut. Istisqanya semut, yaitu semut itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga dinyatakan juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ketika ditahan, ya, hujan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau mengeluarkan zakat, ya, dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, laulal bahaim lam tuntaru. Kalaulah bukan karena binatang ternak, ya, mereka tidak akan diberikan hujan. Ya, jadi binatang ternak, ya mungkin saja doa kita sulit diijabah karena banyaknya penghalang-penghalang misalnya, dan ternyata ya, suaranya kambing, suaranya kerbau ataupun sapi yang mereka itu memang butuh dengan air didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berterima kasih kepada binatang-binatang tersebut karena Allah berikan hujan untuk mereka, akan tetapi ternyata bermanfaat juga bagi kita manusia, ya, karena binatang mereka tidak punya dosa seperti kita. Nah, kemudian tentang khutbah, ya, khutbah di sini juga kalau kita nukil ada perbedaan pendapat para ulama antara sebelum salat ataupun setelah salat, begitu. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat syaka an-nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhut al-matar فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شقوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, manusia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tidak turunnya hujan, ya, tentang tidak turunnya hujan yang lama, yaitu lama tidak turun hujan, ya, kemarau panjang, gitu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membuat mimbar atau membawa mimbar ke musalla. Lalu diletakkan mimbar itu di musalla, yaitu di lapangan, ya. Setelah itu menjanjikan kepada manusia satu hari, ya, menjanjikan kepada manusia, kepada para sahabat, yaitu satu hari yang mereka itu keluar, ya, keluar semuanya untuk melakukan salat istisqa. Lalu beliau, ya, keluar, ya, ketika, ya,
tampak ya, tampak hari atau awal hari, yaitu seperti waktu salat Aid ya, awal hari ya. Pada Haji Bersyams itu di awal hari ya. Berikutnya beliau duduk di atas mimbar ya. Lalu beliau bertakbir, lalu memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau bersabda, "Innakum syaqautum." Sesungguhnya kalian itu mengadu ya, tentang jadba diyarikum. Jadba diyarikum yaitu tentang kemarau panjang, tidak turun-turun hujan begitu. Waqad amarakumullahu an tad'uhu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya, memohon kepadanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'akum, dan Allah menjanjikan kepada kalian an yastajiba lakum. Allah akan mengabulkan doa kalian. Kemudian beliau berkata atau bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yani Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, La ilaha illallah ya. Jadi tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, sampai di situ beliau kemudian mengucapkan La ilaha illallah, yaf'alu ma yurid ya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allah mengerjakan atau berbuat apa yang Allah inginkan ya, mayurid ya. Jadi terjadinya kemarau panjang adalah atas keinginan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, maka tentu tidak akan terjadi. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka akan turun hujan. Jadi kita ini sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, masyiah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, antallah. Engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi ya kecuali Engkau ya Allah. Antal ghaniyyu. Engkau adalah maha kaya ya Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada kita. Tidak butuh juga kepada ketaatan kita, tidak butuh kepada ibadah kita, tidak butuh kepada kita, kepada manusia, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah maha agung ya, maha kaya. Wa nahnul fuqara, namun sebaliknya kami ini manusia ya, al fuqara, fakir, yaitu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan agar kita itu betul-betul ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini rendah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anzil alaina al-ghaits, ya Allah, turunkan untuk kami hujan. Waj'al ma anzalta alaina, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan kepada kami ini sebagai apa? Quwwatan ya, sebagai kekuatan. Wa balaghan ya, wa balaghan ya, ila hin, yaitu zadan yablughuna ila zamanin tawil, yaitu kekuatan dan tambah ya, tambah sampai pada waktu yang lama ya. Kekuatan ya, ditambah kekuatannya itu sampai dengan waktu yang lama. Dengan apa? Apa yang Allah turunkan berupa hujan ya, hujan berikan ya, hujan itu turunkan hujan tersebut sehingga menjadi kekuatan kami. Karena memang kalau seseorang itu tidak minum ya, tentu akan lemes ya, dehidrasi ya, dehidrasi, nggak punya kekuatan ya, dan bisa mati gitu ya, bisa mati kalau dia itu dehidrasi ya. Kalau turun hujan kita bisa minum ya, akan segar ya, akan ada kekuatan di dalam tubuh kita, karena tubuh kita ini ternyata sebagian besar juga adalah cairan ya, sebagian besar tubuh kita adalah cairan.
Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, falam yazal, dan beliau terus menerusnya berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya hatta ru'ya bayadu ibtaihi, sampai terlihat putih kedua ketiak beliau. Jadi mengangkat tangannya itu sampai tinggi, ya, sampai tinggi. Jadi sampai tinggi seperti ini. Kalau kita berdoa boleh begini, akan tapi ketika salat istisqa mengangkat sampai tinggi sampai kelihatan ketiaknya. Dan ini juga adalah di antara dalil tentang kita kalau berdoa, ya, itu adalah mengangkat kedua tangan kita. Jadi tinggi mengangkatnya. Berbeda kalau doa biasa, ya cukup seperti ini, akan tapi kalau salat istisqa dengan tinggi, ya, sampai terlihat kedua ketiak beliau. Tsumma hawwala ila an-nasi dhahrahu, kemudian beliau berbalik, ya, tadinya adalah menghadap kepada manusia, ya, kepada jamaah, kemudian berbalik, ya, berbalik menghadap ke kiblat. Hawwala ila an-nasi dhahrahu, berbalik, ya, menghadap ke kiblat, ya, jadi tidak menghadap ke jamaah, ya. Wa qallaba ridaahu, kemudian beliau membalik, ya, membalik ridanya, membalik selendangnya, ya, selendangnya. Kita enggak biasa ya pakai selendang, atau kalau biasa apa, ya, selendang seperti itu, sorban bisa. Kalau kita salat istisqa misalkan sudah disiapkan dari rumah, bawa selendangnya, ya, untuk apa? Mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pernah bertanya, ya, misalnya saya dengar, ya, yaitu Syekh Shalih Fauzan ditanya, bagaimana ya Syekh kalau misalnya nggak ada selendang, adanya jaket, gimana kalau kita pakai jaket kemudian kita buka kemudian kita balik, ya, boleh. Kalau untuk pakai jaket itu kemudian dicopot kemudian dibaliknya, dibalik jaketnya. Kalau orang Arab pakai apa tuh yang seperti kerudung, ya, ya, seperti kerudung itu, ya, kemudian dibalik, ya, kerudung itu dibalik, kemudian seperti itu boleh dibalik, ya. Kalau baju jangan, karena nanti kelihatan. Kalau baju kan susah, ya kan, selendangnya saja atau apa begitu yang kita balik, ya. Qallaba ridaahu, yaitu yang bagian kiri menjadi sebelah kanan, yang bagian kanan menjadi sebelah kiri, ataupun yang bagian atas menjadi bawah atau bawah menjadi atas, ya. Wa huwa rafi'u yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya, ya, ketika membalik itu seperti itu. Tsumma aqbala 'alan nas, kemudian setelah itu kembali menghadap ke manusia, kembali menghadap ke jamaah. Wa nazala, kemudian beliau turun, ya, fa shalla raka'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat, ya. Setelah itu fa ansyaallahu taala sahabatan, Allah Subhanahu wa taala setelah itu, ya, memang doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, membuat awan itu mulai bergulung-gulung, ya, bergulung-gulung awan, ya, hitam datang begitu. Lalu ada guntur, kemudian ada kilat, ya, semua, kemudian turunlah air, ya, turun air hujan, ya. Itu langsung itu kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan cash, ya, cash itu. Nah, kalau kita wallahu taala mungkin, tapi kita selama di sini wallahu alam belum pernah seperti itu. Antum pernah salat istisqa, salat selesai langsung turun hujan? Siapa yang pernah? Ya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa salat turun hujan. Ya, salat turun hujan. Ya, kalau di Timur Tengah katanya berkali-kali terjadi seperti itu, setelah salat langsung mendung kemudian turun hujan, ya.
Kalau di sini wallahu taala alam, ana selama ini belum pernah merasakan begitu. Ya. Akan tapi apakah salat kita ataupun doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak juga. Karena mungkin saja tidak kes waktu itu ya. Mungkin adalah sehari 2 hari berikutnya ya. Sehari 2 hari berikutnya. Bagaimana kalau misalnya sudah 3 hari tidak turun hujan juga? Boleh tidak mengulangi salat istisqa? Boleh. Diulangi lagi kita salat istisqa sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Jadi berkali-kali kita salat istisqa boleh. Itu adalah sebagai bentuk apa? Ibadah kita kepada Allah dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita salat istisqa itu berkali-kali ya. Diulangi misalkan sudah 3 hari ini atau 4 hari ternyata belum turun hujan juga, masih kemarau panjang ya. Mungkin sumur-sumur semua pada habis ya, pada kering ya. Maka kita keluar kemudian kita kembali salat istisqa. Nah, ini salat istisqa. Boleh seperti itu. Nah, tadi adalah kita baca tentang tata cara dan kaifiyah dari salat istisqa. Wa qissatut tahwil fi sahih ya, dan kisah dari balik ya ridanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada di dalam as-sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari ya, dari hadis Abdullah bin Zaid, wa fihi fatawajjaha ila al-qiblati yad'u. Beliau menghadap ke arah kiblat ya, beliau berdoa ya. Jadi beliau menghadap ke arah kiblat, tadi merubah selendang beliau, membalikkan selendang beliau, kemudian menghadap ke arah kiblat dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat, jahara fihima bil qiraah. Beliau menjaharkan qiraahnya. Bacaannya adalah dengan jahar ya, sebagaimana salat Aid ya, dengan jahar. Walid Daruqutni min mursali Abi Ja'far Al-Baqir ya. Kemudian di dalam riwayat Ad-Daruqutni rahimahullahu taala dari mursalnya Abi Ja'far Al-Baqir, Abi Ja'far Al-Baqir ya. Abi Ja'far Al-Baqir ini termasuk ulama juga dari kalangan Ahlul Bait ya. Wa hawwala ridaahu ya, beliau membalikkan ya selendang beliau itu liyatahawwal al-qahd, agar ya kemarau panjang itu berubah berubah menjadi hujan. Jadi di antara illat ya, atau kenapa harus dibalik selendangnya atau apa yang kita pakai misalkan dibalik begitu ya, selendangnya dibalik ya. Di antara illatnya adalah sebagai bentuk optimisme bahwa keadaannya akan berbalik. Yang tadinya adalah kemarau panjang akan turun hujan. Ya. Jadi kemarau panjang akan hilang, ya. Panas akan hilang, kemudian akan turun hujan. Ya, ini tahwil keadaan. Jadi disimbolkan dengan apa? Dengan dibalikkan ridanya, dibalikkan selendangnya. Ya, ini bentuk daripada optimisme bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merubah keadaan. Yang tadinya kemarau kemudian menjadi hujan, turun hujan. Nah, ini adalah bentuk daripada husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan berbuat baik kepada kita. Ya. Wallahu taala a'lam. Mungkin
sudah siang ya, kita cukupkan. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang, masih di dalam beberapa hadis tentang salat al-istisqa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.